Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Perencanaan Penyusunan Program Supervisi Pendidikan. Dengan anggota kelompok 2 terdiri dari Farodila Laila Fikri, Iva Nurhaula Fitri, Lutfi Farihatunisa, Lutfi Maulida Rohmah, Lutfia Trinanda, dan dengan saya sendiri Nadia Vina Zulfani. Langsung saja yang pertama yang akan kami bahas yaitu konsep perencanaan penyusunan program supervisi pendidikan. Perencanaan penyusunan program supervisi pendidikan ini ialah penyusunan dokumen perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai alat atau sebagai pedoman dalam pelaksanaan supervisi terhadap guru dalam membantu mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran. Lalu, perencanaan supervisi pendidikan ini sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran dengan mengupayakan peningkatan keprofesionalitas guru dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya dari kelompok 2, yakni tentang perencanaan penyusunan program supervisi pendidikan. Di awal tadi sudah disinggung mengenai penyusunan program supervisi pendidikan atau program supervisi pendidikannya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan program supervisi pendidikan. Seorang supervisor sebelum melakukan tugasnya harus memahami prinsip-prinsip dalam penyusunan ataupun perencanaan program supervisi pendidikan. Apa saja prinsip-prinsip dalam penyusunan program tersebut? Di sini dipaparkan ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu objektif. Objektif di sini maksudnya yaitu dengan data apa adanya. Program ini disusun dengan data yang tersedia atau data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu bertanggung jawab. Jadi setelah adanya penyusunan program supervisi pendidikan, otomatis harus ada tindak lanjutnya. Nah, di sini seorang supervisor harus bertanggung jawab atas program yang telah disusun. Nah, yang ketiga berkelanjutan. Berkelanjutan atau continue. Jadi penyusunan program di sini harus berkelanjutan. Setelah adanya penyusunan harus ada pelaksanaan dan kemudian ada evaluasi, kemudian ada perbaikan. Nah, diharapkan dari adanya kelanjutan ini akan terus ada motivasi dan juga inovasi. Jadi setelah adanya evaluasi, nanti akan ada penyusunan program lagi dan itu sudah melalui perbaikan-perbaikan dari penyusunan program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kemudian didasarkan pada standar nasional pendidikan, yang mana standar nasional pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nomor 19 Tahun 2005, yang mana terjadi perbaikan pada tahun 2015 tentang perubahan standar nasional pendidikan. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah atau madrasah. Jadi penyusunan program di sini otomatis disusun oleh kepala sekolah atau pengawas untuk instansi tertentu. Jadi penyusunan program disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi dalam instansi tersebut, yaitu sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Baik, itulah prinsip-prinsip dalam penyusunan program supervisi pendidikan. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi.
Proses perencanaan mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan supervisi sangatlah penting, karena hal tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi. Seperti yang dinyatakan oleh Prasojo bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang penting demi terjaminnya kelancaran pelaksanaan kegiatan supervisi yang akan dilakukan. Perencanaan penyusunan program supervisi ini sendiri ialah penyusunan dokumen perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan supervisi terhadap guru untuk membantu mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah kita mengetahui bahwa perencanaan pembelajaran itu wajib dibuat oleh seorang guru, kemudian kita harus tahu juga apa manfaatnya. Nah, di sini kelompok kami memberikan 3 poin. Adapun manfaat dari perencanaan penyusunan program supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan. Jelas ya, kalau kita membuat perencanaan terlebih dahulu, segala sesuatu itu akan lebih teratur, sistematis, dan lancar karena sudah memiliki pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjamin kehematan dan keefektifan penggunaan sumber daya sekolah. Dengan adanya sebuah perencanaan yang baik, ini nantinya pembelajaran di dalam kelas akan berjalan lancar dan sukses sehingga dapat menghemat sumber daya sekolah seperti tenaga kerja, waktu, serta biaya. Manfaat yang terakhir yaitu menyamakan persepsi seluruh warga sekolah mengenai program supervisi tersebut. Dengan membuat perencanaan, kita akan memprediksi, nanti dalam pembelajaran itu biasanya akan timbul permasalahan ini, permasalahan itu. Nah, makanya dibuat perencanaan untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Vivi. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan program supervisi pendidikan dan rencana pelaksanaan supervisi. Pada dasarnya, seorang supervisor atau pengawas hendaknya menyusun langkah-langkah penyusunan program supervisi sebelum melakukan supervisi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap tindak lanjut. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang tahap perencanaan supervisi pendidikan. Kemudian, pada tahap penyusunan perencanaan program supervisi pendidikan meliputi 3 tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan ini, supervisor mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan supervisi pendidikan, baik kesesuaian instrumen secara kualitatif maupun kuantitatif, kejelasan tujuan dan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan, serta sasaran daripada supervisi pendidikan ini adalah meningkatnya keterampilan guru dalam mengajar. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan adalah metode langsung atau direct method maupun metode tidak langsung atau indirect method. Dan juga perlu memperhatikan teknik supervisi baik secara individu ataupun kelompok, dan juga memperhatikan pendekatan supervisi pendidikan baik secara ilmiah, artistik, ataupun klinis. Nah, selanjutnya pada tahap perencanaan, supervisor menyusun program tahunan baik melewati tahap klasifikasi, kemudian identifikasi, perumusan, koordinasi, maupun finalisasi hasil. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, di mana supervisor melakukan program supervisi pendidikan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini meliputi tahap pra-observasi, observasi, maupun tahap pasca observasi. Nah, demikianlah sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami juga akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian contoh konkret daripada pelaksanaan perencanaan program supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan video berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencontohkan untuk praktek supervisi menggunakan teknik supervisi individu melalui pendekatan supervisi klinik. Nah, pada contoh yang akan kami buat yaitu supervisi klinik terhadap guru BK SMP. Nah, kegiatan supervisi klinik ini mengangkat permasalahan yang dialami oleh guru BK, yaitu mengenai kurang efektifnya peranan dan tugas guru BK dalam pelaksanaan pembelajaran dan konseling kepada siswa. Nah, jadi pada RPL ini, atau rancangan pelaksanaan layanan bimbingan konseling, seharusnya terdapat rencana pelaksanaan layanan guru BK. Akan tetapi dalam RPL ini tidak dimuat oleh guru BK tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui menetapkan mengenai teknik dan pendekatan, tahap selanjutnya ialah kita menetapkan instrumen. Nah, di mana instrumen ini terbagi menjadi 3 bagian. Tolong di-scroll lagi, Mbak. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama ialah instrumen praobservasi supervisi klinis, di mana di sini terdapat 14 aspek. Nah, dan 5 diantaranya ialah yang pertama, keterampilan mengajar yang telah dan belum dimiliki dalam kondisi sekarang. Dan yang kedua, masalah yang dihadapi konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling dalam kondisi sekarang. Dan yang ketiga ialah masalah yang sering menjadi keluhan peserta didik dalam pembelajaran kondisi sekarang. Yang keempat ialah materi pokok bimbingan dan konseling yang dijadikan fokus utama. Dan yang kelima ialah persiapan program bimbingan dan konseling meliputi sarana, biaya, dan analisis kebutuhan pesdik dan konselor sesuai dengan kondisi dan tuntunan. Dan aspek-aspek selanjutnya meliputi tujuan, alokasi waktu, langkah-langkah, kesesuaian, kemudian data pencatatan, perencanaan jadwal konselor, sumber informasi, relevansi, dan tindak lanjut. Nah, pada tahap instrumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi. Ya, Monggo, baik, Mbak. terima kasih. Selanjutnya pada supervisi ini atau instrumen supervisi klinis itu ada 3, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yakni pra, terus waktu pelaksanaan atau observasi proses bimbingan dan konseling, dan selanjutnya yakni observasi pos. Nah, selanjutnya observasi proses bimbingan dan konseling itu tergantung nanti masalahnya apa. Di sini masalahnya kompetensi profesional atau kurang efektifnya peranan dan tugas guru BK dalam pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan konseling kepada siswa. Di sini ada 3 bagian penting, yakni yang pertama pendahuluan, terus kegiatan inti, dan terakhir yakni penutup. Nah, setiap bagian penting tersebut memiliki poin-poin tersendiri. Pada bagian pendahuluan terdapat poin pertama, yakni konselor memberikan pembukaan kegiatan konseling kepada peserta didik dengan mengucapkan salam dengan ramah dan semestinya. Yang kedua, konselor memberikan apresiasi dan motivasi. Bentuknya ada 2. Terus selanjutnya, konselor memberitahu tujuan pembelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling agar peserta didik tidak salah persepsi, karena sering terjadi adanya miskomunikasi antara BK dengan peserta didik. Terus kegiatan inti meliputi menguasai konsep, terus melaksanakan pendekatan kolaboratif, yang ketiga menguasai teknik dan mode pembelajaran dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya, konselor menggunakan teknik bertanya dengan baik dan benar. Terus peserta didik tampak tidak mengalami kesulitan dan kebingungan dalam berkomunikasi. Terus nomor 6, pada kegiatan bimbingan dan konseling tampak proses konfirmasi, komunikasi intensif, tanya jawab, dan solutif. Nah, pada poin selanjutnya bagian penutup, yakni konselor memberikan feedback, terus memberikan evaluasi, terus menggunakan hasil asesmen dalam pembelajaran. Nah, setiap
poin-poin yang ada di ketiga bagian ini itu ada kriteria nilainya dan diberikan keterangan yang digunakan oleh supervisor untuk memberikan catatan dan nilai seperti apa. Terus untuk indeks nilainya seperti ini. 1 memenuhi, 2 cukup, 3 baik, 4 baik sekali. Seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi seorang supervisor harus memiliki instrumen-instrumen seperti ini ketika akan melakukan kegiatan supervisi klinis. Selanjutnya yakni instrumen post observasi supervisi klinis atau instrumen setelah melakukan observasi. Ada 4 poin yang bisa disampaikan atau yang bisa diberikan ketika selesai observasi atau ketika pada tahap post observasi. Yang pertama yakni 1, persiapan program pelayanan dan pembelajaran, bimbingan dan konseling sesuai keadaan dan tuntutan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan program pelayanan dan pembelajaran, bimbingan dan konseling. Itu dari dua arah, baik dari konselor maupun peserta didik. Yang ketiga, penutup pembelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, tindak lanjut bimbingan dan konseling. Nah, seperti itu. Terus diberikan seperti ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mengenai instrumen observasi supervisi klinis, mulai dari pra, terus ke pas waktu observasi maupun pos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian perencanaan penyusunan supervisi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.